Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan kami dari kelompok 2 Sosiologi Dakwah. Nama saya Arfandi Joko Supregno dan juga ada Mbak Eka. Hari ini langsung saja ke poin pokok pembahasan dakwah sosial. Pada dasarnya, materi dakwah Islam itu kembali pada apa tujuan dakwah. Karena apa yang terdapat dalam materi dakwah tergantung pada tujuan dakwah apa yang ingin dicapai. Sebagaimana yang disebutkan dalam Al-Quran bahwa tujuan umum dakwah adalah mengajak umat manusia kepada jalan yang benar, jalan yang diridhoi oleh Allah agar dapat hidup bahagia dan sejahtera di dunia maupun di akhirat. Apa yang disampaikan oleh seorang da'i dalam proses dakwah untuk mengajak umat manusia ke jalan yang diridhoi oleh Allah serta mengubah si perilaku mad'u agar mau menerima ajaran-ajaran Islam serta memanifestasikan agar mendapatkan kebaikan dunia akhirat. Itulah yang disebut materi dakwah. Secara global, materi dakwah dapat diklasifikasikan menjadi 3 hal dasar, ketiganya bersumber dari Al-Quran dan hadis, yaitu masalah keimanan, akidah. Dalam Islam, permasalahan akidah yaitu masalah-masalah yang mencakup pada keyakinan yang erat, yang hubungannya dengan rukun iman, keimanan. Akan tetapi materi dakwah juga menyangkut pada masalah-masalah yang menjadi lawannya seperti syirik, kemudian ingkar terhadap kebenaran dan keberadaan Tuhan. Masalah yang kedua adalah masalah keislaman, yang hubungannya dengan masalah syariah, bukan saja terbatas pada masalah ibadah. Kepada masalah yang berkenaan dengan pergaulan hidup sesama manusia, kemudian masalah hukum jual beli, berumah tangga, dan warisan, dan lain-lain sebagainya. Yang ketiga itu adalah masalah budi pekerti, atau disebut akhlakul karimah. Dalam buku Nabawiyah mengajarkan kepada kita bahwa materi pertama yang menjadi landasan utama ajaran kita, bahwa yang disampaikan oleh Rasulullah SAW kepada umat manusia adalah masalah berkaitan dengan pembinaan akidah solimah, keimanan yang benar, masalah insan, tujuan program, status dan tujuan hidup manusia di dunia, dan tujuan yang ingin dicapainya. Yang ketiga adalah metode dakwah sosial. Metode adalah cara atau jalan yang harus dilakukan untuk mencapai dalam suatu tujuan. Ada beberapa hal yang dilakukan agar suatu dakwah yang disampaikan dalam masyarakat itu direspon dengan baik. Yang pertama adalah al-hikmah, yang diartikan kebijaksanaan. Akal budi yang mulia, dada yang lapang, hati yang bersih. Al-hikmah juga diartikan sebagai kemampuan memilih, memilah, dan juga menyelaraskan teknik dakwah yang dengan kondisi objektif si mad'u atau jamaah. Oleh karena itu, al-hikmah adalah sebagai sebuah sistem yang menyatukan antara kemampuan teoritis dan praktis dalam dakwah. Yang kedua adalah mau'izatul hasanah. Al-mau'izatul hasanah adalah kata-kata yang masuk ke dalam kalbu dengan penuh kasih sayang dan ke dalam perasaan dengan penuh kelembutan. Tidak membongkar atau membeberkan kesalahan orang lain, sebab kelemah lembutan dalam menasihati seringkali dapat memeluluhkan hati yang keras dan menjinakkan kalbu yang liar. Yang ketiga adalah majdatul al-mujadalah bailati hiya ahsan. Maksudnya adalah tukar pendapat yang dilakukan oleh dua belah pihak secara sinergis yang tidak melahirkan permusuhan, dengan tujuan agar lawan menerima pendapat apa yang diajukan dengan memberikan argumentasi dan bukti-bukti yang kuat. Sumber metode dakwah yang pertama adalah Al-Quran, karena di dalam Al-Quran banyak sekali ayat-ayat yang membahas dakwah. Allah tidak menuliskan di dalam kalamnya bagaimana kisah-kisah para rasul menghadapi umatnya. Yang kedua adalah hadis.
Melalui cara hidup dan perjuangan baik di Mekah maupun di Madinah memberikan banyak contoh metode dakwah kepada kita. Yang ketiga adalah sejarah hidup para sahabat. Selain Rasulullah, para sahabat merupakan contoh juru dakwah karena mereka lah yang melanjutkan dakwah Rasulullah sehingga membawanya kepada kita semua. Yang keempat adalah pengalaman. Melalui pengalaman hidup baik yang bersifat religius maupun pengalaman hidup luar biasa bisa menjadi sumber bagi kita dalam menyampaikan dakwah. Selanjutnya yaitu teknik dakwah sosial. Teknik adalah cara atau langkah nyata yang dilakukan seseorang untuk menerapkan sebuah metode. Pada garis besarnya, bentuk dakwah ada 3, yaitu dakwah lisan atau dakwah bil alisan adalah penyampaian ajaran Islam melalui ucapan seperti ceramah, khutbah Jumat, diskusi, ataupun pengajian. Yang kedua yaitu dakwah tulis atau dakwah bil al-qalam adalah metode penyebaran nilai-nilai Islam melalui tulisan dan literasi. Contohnya penulisan buku, artikel di media massa, jurnal ilmiah, hingga konten edukatif di media sosial. Yang ketiga yaitu dakwah tindakan atau dakwah bil al-hal adalah metode dakwah yang dilakukan melalui perbuatan nyata atau keteladanan. Selain ada teknik dalam dakwah sosial, ada juga taktik dalam dakwah sosial. Taktik adalah gaya seseorang dalam melaksanakan suatu teknik atau metode tertentu. Teknik sifatnya individual, masing-masing pendakwah memiliki taktik yang dalam menggunakan teknik yang sama. Setiap pendakwah yang menjalankan kegiatan dakwah masing-masing memiliki pendekatan, strategi, metode, teknik, dan taktik yang berbeda-beda. Selanjutnya yaitu media dakwah sosial. Seiring berkembangnya zaman, dengan tingkat kemajuan ilmu, seorang dai dapat memilih dan menggunakan media yang tepat dalam menyampaikan pesan yang disampaikan, dan dengan media dakwah, komunikan dapat merasa dekat dengan khalayak. Sehingga hal tersebut menunjukkan bahwa proses dakwah bisa terjadi dengan menggunakan sarana atau media, karena perkembangan ilmu pengetahuan dan teknologi sangat memungkinkan untuk hal itu. Ilmu pengetahuan dan teknologi sangat berdampak positif sebab dengan demikian pesan dakwah dalam menyebar sangat cepat dengan jangkauan dan tempat yang sangat luas. Ada berbagai macam sarana atau media yang sering digunakan dalam menyampaikan pesan dakwah maupun komunikasi secara umum. Mengacu pada John Storey dalam Cultural Studies dan kajian budaya pop, mengungkap beberapa tren melalui budaya populer yang digandrungi saat ini. Di antaranya, yang pertama itu televisi. Televisi masih berfungsi sebagai media yang mengayomi arus tren tahun 2000-an sebagai media hiburan atau fun, media informasi, media politik, dan media pendidikan. Namun sekarang, dengan pergeseran budaya masyarakat yang terus berubah, fungsi televisi digunakan sebagai media dakwah bagi berbagai agama, baik secara terpisah, seperti melalui program khusus siraman keagamaan maupun secara in-depth melalui muatan-muatan nilai yang terkandung dalam program acara televisi. Yang kedua yaitu film. Budaya media pop kedua adalah film. Sejarahnya dituturkan sebagai momen-momen yang hebat, film-film, bintang, dan sutradara yang paling berarti. Film dianalisis berdasarkan perubahan teknologi film. Film dikutuk sebagai industri budaya dan film didiskusikan sebagai situs penting bagi produksi subjektivitas individu dan identitas nasional. Contohnya seperti film Ayat-Ayat Cinta. Nah, yang ketiga yaitu pers pop.
Surat kabar dan majalah pop adalah saluran ketiga penyampaian pesan-pesan dakwah yang lebih menitikberatkan pada desain grafis dan keindahan visual. Majalah pop yang bisa kita akses dan saksikan sendiri isinya menyuguhkan pesan-pesan yang identik dengan konsumerisme dan vulgarisme, seperti iklan makanan, kendaraan, visualisasi tubuh wanita cantik, dan informasi tempat-tempat tertentu yang berorientasi pada kenikmatan sesaat atau hedonisme yang cenderung tidak bermoral. Yang keempat yaitu majalah pop. Islam dengan memadukan dua pendekatan sekaligus, yaitu pendekatan tulisan dan visual. Majalah pop tentang dunia remaja sementara ini masih mendominasi liputan-liputan dan dirancang untuk dunianya. Persoalan cinta, konsumsi, fashion, dan feminisme merupakan topik-topik yang paling dinikmati. Angela MC Robbie mengidentifikasi 4 strategi mengapa majalah remaja memiliki daya tarik. Di antaranya yaitu kode roman atau percintaan, kode kehidupan personal atau domestik, kode fashion dan kecantikan, dan kode musik pop. Majalah memiliki peran sentral dalam menyampaikan nilai-nilai Islam. Selanjutnya yaitu musik pop. Tidak diragukan lagi bahwa musik telah merajai hiburan di tanah air dan dunia hingga detik ini. Upaya melakukan transfer pesan nilai-nilai Islam melalui musik dilakukan meskipun terkesan dipaksakan, seperti melalui nasyid, lirik-lirik lagu pop terkenal, kayak gitu. Dan musik telah menjadi komoditas ekonomi bahkan politik yang bernuansa keagamaan. Sebagai contoh, syair lagu berjudul Santri yang dinyanyikan Armon Maulana, vokalis grup band Gigi. Dan yang terakhir yaitu fiksi. Dari sekian animo manusia, dunia remaja khususnya bagaimana kira-kira mengisi dunia fiksi keterkaitan mereka pada fiksi-fiksi pada umumnya. Seperti tablik melalui itu dengan pesan-pesan Islam yang menarik khalayak, seperti media fiksi itu merupakan sarana efektif membuat manusia berfantasi tentang Islam, tentang kemajuan, tentang masa depan, akhirat, dan tentang kehidupan yang sesungguhnya. Penanaman mental demikian melalui fiksi sudah sangat penting untuk mulai dilakukan. Sebagai contoh, akan menulis sajikan sebuah upaya mengajarkan fiksi Islam dalam buku tersendiri. Sekian presentasi dari kami. Apabila ada kurang lebihnya, kami minta maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.